untuk melakukan apa yang kita harus kerjakan pada hari ini adalah menikmati kasih Tuhan, yaitu pernikahan daripada bereku ya. Jadi kita akan nikmati kasih Tuhan di sepanjang hari ini dan kita akan melihat mujizat Tuhan akan nyata. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Kami akan nikmati terus kasih-Mu yang luar biasa, karena kami adalah milik-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu yang selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami saat ini kami datang sujud di hadapan-Mu, karena kami sadar kami tak dapat melangkah satu langkah pun tanpa pertolongan Tuhan. Kami butuh penyertaan-Mu ya Bapa. Nyatakan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Teristimewa buat pesta pernikahan bereku pada saat ini. Ini adalah suatu sukacita yang besar bagi kami seluruh keluarga yang ada. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berikan terus penyertaan, kesehatan, kekuatan yang bersumber daripada Tuhan menyertainya. Dan juga laiku, itoku, sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga yang terus memantau bahkan menghandle yaitu pesta pernikahan ini. Kekuatan yang baru yang bersumber daripada Tuhan sendiri menyertai mereka, sehingga mereka boleh dapat melangkah dengan kuat, karena kami percaya bersama Yesus kami bisa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi keluarga dari pihak perempuan. Bapa, terima kasih Bapa. Dengan kerinduan kami, ada juga kesiapan di tengah-tengah keluarga ini dengan baik, sehingga ketika nanti bertemu dipersatukan oleh Tuhan Yesus. Sebelum kami lebih jauh melangkah nanti kepada gedung, yaitu pesta pernikahan, akan didahulukan dulu, diberkati di dalam rumahmu. Mereka akan menerima pemberkatan daripada Tuhan sendiri melalui hamba-Mu. Bapa, nyatalah kasih-Mu, nyata kuasa-Mu, karena sedikit pun kami tidak meragukan kuasa-Mu. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa. Saat ini seluruh keluarga yang sedang siap-siap, mari Tuhan Engkau persiapkan dengan baik, sehingga semuanya kami dapat bersama-sama menikmati kasih Tuhan melalui pesta yang sangat membahagiakan bagi kami. Di sepanjang hari ini kami akan nikmati Bapa kasih ini. Nyatalah terus pertolongan-Mu di dalam setiap kami melangkah. Biarlah penyertaan-Mu terus menyertai kami. Bahkan nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami akan tutup doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Sama-sama kita berkata amin. Amin. Tulang. Oh, semua. Matang yang kita. Ulay kami Tuhan, pasahaton puji-pujian nami turupamu ni manuguton. Nisudi Tuhan, bilala kami, asidohot padonganim di kami, siyan manuguton, siyan heham Tuhan, siyan bagas podoban nami. Yari sadario na li Tuhan di potohodo, ima dinanaing mamuka, pardonga saripeon, buru namin, naptohot ka namin marhitin na posomi. Pamototong ali Tuhan na mamasu-masu, pardonga saripeon ni, buru namin ang nami. Asa gabi keluarga si Tiruon, asa buhay kami Tuhan, parlas ni Roha, marulupulop daging ng todi nami,
ki pesta ujuk sadarion. Atong ali Tuhan marpanangi maho di sudia katangiang pangiduan nami. Pasatay matuho Tuhan tayang nami marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Raja di bulan-bulan nami ito ng raja dito nirohata harapan mahita jadi kami mabayan kang yang panganon hauman ng lawarak kita ng gereja hauman ang kang yang at mga jadi kedun kita berdoa puji-pujian mardonga mauliat martuhan di sopa uruhan apalah di parmak mengatanya Tuhan malu itu marhum dohami na marhum muri na Tuhan dan anjing semuanya sudah nai madlang nami ubah narap kami Tuhan sonai ngalau apuan anak do guru ni hule najaro pasu-pasu sian ni rohai mangido Tuhan rumah nama dungani kami sian nama muka sahat anot gedung di aka adat nabu satu putari Tuhan o mata menani asa di bagasan las doha do pengharapan kami lumut ngado anak do yani utang kami Tuhan asa keluarga na berbahagia keluarga na maksiatan na sida Tuhan ekonomi ni pasu-pasu dia katik pinan dia do atau Tuhan sudah na huwa takain pamilya namin ula-ula namin siyan markung suminang siyan ula-ula namin arito ng raja o matuhan na madungan na sida asa di baga sa kahipason rap pa yung kanya mauli ati malihot kan si panganon si numon siyan kamoraw mo doon adamang
Apeo matangamu na subari masu-masu mahu asa mudar baru kesehatan mati hamion manglahon lo moniroham. Mulodok Tuhan dia kapasaran namin na urang lubi na marado Tuhan. Urasi mahami siya dun sa Panginoon namin. Asili marhab Tuhan. Wala mga sahong gwarnya na o Jesus Kristus Tuhan namin. Martangiat kami Tuhan. Amen. Amen. Yuk na tua-tua siya pudung na dunin na jadi padia, tingga-tingga jadi binasa. O tiksadia raja nami na pinatupa. Saya gudang ma pinatuna. Satu tangan. Di burukku di hona nekra deke sing durun deke sahab saya sahab emak na sinita muna na dua na gawi membuka persariban baru sehingga turun masuk di abda na nula tangan muna dur aga tangan muna pintu hatta saya buat sama matungan kamu amin. Ya, mundur emang. Mundur. Sini aja. Sini kan.
Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Baik, Engkau bertata di kerajaan surga ya Bapa. Begitu besar kasih Tuhan, Engkau menuntun kami mempertemukan hula-hula Marboru, Marbun dengan Raja Gug karena kasih-Mu ya Bapa. Kami merasakan dari pagi tidak kurang sesuatu apapun. Namun ya Bapa, ingatkan kami untuk melakukan segala rencana kami, acara kami, adat Batak yang tidak pernah melanggar daripada aturan-Mu. Bapa, masih banyak acara kami serahkan kepadamu. Kau mengurapi, berikan tangan-Mu yang kudus memberkati, khususnya anak-Mu, anak kami. Untuk pemberkatan nikah ya Bapa, persiapkan mereka, teguhkan bahwa Engkaulah segala yang menyempurnakan segala apapun yang kami lakukan, khususnya pengantin anak kami. Terima kasih Bapak. Kami melanjutkan acara ini untuk pemberkatan nikah. Tolong pimpin juga Bapak. Selesai nanti akan kami berangkat ke gedung. Engkau memimpin juga, tidak kurang sesuatu apapun. Merasa kami, perbuatan kami yang tidak benar di hadapan Bapak, terlebih sesama kami Tuhan. Tolong ampun dosa kami. Kasihani kami Bapak. Biar segala berkat-Mu layak kami terima. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih. Amin. Damang dainang na hinauluan alan yang masuk nama pengantin do uduranna jongjong mahita sa luhutna. Trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share from this wonderful day He has made. Today
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Sabtu 9 Agustus 2025, kita berhimpun di gereja ini untuk mengikuti ibadah pernikahan saudara kita Richard Ronaldo Marbun dan Maria Christina Aritonang. Marilah kita menghadap Tuhan dengan nyanyian pujian. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Silakan duduk.
Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah pemelihara kehidupan, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam sukacita kami, ketika kami boleh menghantarkan saudara kami, Richard dan Maria, untuk menerima pemberkatan perkawinan di gereja ini. Kami semua di sini penuh dengan sukacita. Sukacita kami ini Tuhan, penuhilah kami dengan firman-Mu sebagai terang di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam sukacita kita di saat ini, firman Tuhan yang meneguhkan sukacita kita adalah dari kitab Efesus 4 ayat 2, dikatakan seperti ini. Martoruk ni roha situtu, merlambok jala merlambas ni roha, masih hai hea di bagasan roha naholong. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkhusus untuk Richard dan Maria, dikatakan di sini, Anda dipanggil untuk saling mengasihi dan bersatu. Richard dan Maria, Anda dipanggil untuk saling mengasihi dan bersatu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang Kristen bukan hidup untuk diri sendiri. Hidup sebagai orang Kristen, orang yang percaya, hidup itu bukan untuk diri sendiri. Artinya hidup kita ini akan berarti ketika kita boleh bersama dengan orang lain, sama-sama berdoa, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama mewujud nyatakan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Orang Kristen itu adalah yang sudah dibebaskan dari kegelapan, berada di dalam dunia terang. Dan terang itu yang hendak kita katakan di setiap langkah kehidupan kita. Dan terang itu hendaknya bagi orang lain jelas. Andai kita mempunyai satu lilin, hidup kita ini adalah satu lilin yang terang. Yang masing-masing mempunyai lilin itu. Kita tidak mungkin mematikan atau meredupkan lilin orang lain agar lilin kita yang hanya dilihat orang lain. Sebatang lilin itu kurang berarti. Tetapi kalau semua lilin yang ada di gereja ini sama-sama menghidupkan terang itu akan bercahaya dan orang lain akan melihat itu. Firman Tuhan ini hendak mengajari kita, mengatakan kita bagaimana terang itu akan bersinar di dalam kehidupan kita. Kita dipahami akan firman Tuhan bahwa kasih Allah itu diam di hati kita, seperti yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 5. Biarlah kasih itu meluap dalam interaksi kita satu dengan yang lain. Biarlah kasih itu meluap di dalam kehidupan kita. Tidak dikatakan hanya berada di dalam genggaman kita, tetapi kasih itu, terang itu biarlah meluap di dalam interaksi kita satu dengan yang lain. Seperti apa terang itu akan meluap dan kasih itu meluap adalah cara kita berperilaku, cara kita berkata kepada orang lain yang memengaruhi satu dan yang lain itu untuk sama-sama bertumbuh. Dan disitulah kita mencerminkan kasih Tuhan. Dan diingatkan kita lewat firman Tuhan ini di dalam Efesus 4 ayat 2 ini. Ada 4 poin yang dikatakan kepada kita. Yang pertama dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Hendaklah seharusnya merupakan suatu ajakan untuk bersikap lebih mengutamakan orang lain daripada diri kita. Hendaklah kamu saling
menunjukkan bahwa engkau mengutamakan yang lain daripada dirimu. Dengan demikian engkau mengatakan kasih Allah itu yang ada pada dirimu, engkau wujud nyatakan. Kasih itu tidak hanya sekedar pujian, kasih itu tidak sekedar kata-kata, kasih itu tidak sekedar nyanyian yang diungkapkan, tetapi kasih itu adalah untuk berbuat. Sehingga kerendahan hati kita ini hendak mengatakan, menyadari keterbatasan yang ada pada diri kita, orang lain mempunyai kelebihan itu, sehingga kerendahan hati itu adalah saling melengkapi. Kerendahan hati itu menyadari kita bahwa kita ini tidak sempurna. Kesempurnaan kita itu boleh kita raih karena orang lain memperlengkapi kita dan kita pun memperlengkapi orang lain. Kerendahan hati itu juga adalah mengajak kita untuk mempertimbangkan bahwa perspektif orang lain itu ada di sekitar kita. Menghargai pendapat orang lain itu sehingga kita pun naik begitu. Sehingga di dalam kerendahan hati kita itu kita mengakui bahwa orang lain juga mempunyai talenta, mempunyai kekuatan yang lebih daripada kita. Kerendahan hati itu juga adalah menggambarkan mendorong kolaborasi yang meningkatkan dampak yang dapat kita berikan sebagai sebuah komunitas. Nah, ini sangat dibutuhkan di dalam satu persekutuan, di dalam satu komunitas itu. Bagaimana kita untuk kerendah hati. Kalau dalam satu komunitas itu sama-sama frekuensinya katanya sama-sama levelnya pemarah, itu komunitas akan hancur begitu. Kalau sama-sama frekuensinya sama-sama suka berbicara, siapa yang akan mendengarkan begitu. Nah, kerendahan hati itu adalah melatih diri untuk mendengarkan orang lain berbicara. Ini bukan hal yang sederhana. Tetapi kita bisa mampu ke level itu kalau kita belajar mendengarkan orang lain. Karena dengan mendengarkan orang lain sesungguhnya amang inang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semakin pintar. Mendengarkan orang lain sesungguhnya kita semakin bijaksana. Karena kita menyerap pengetahuan dari orang lain, kita renungkan di dalam hidup kita sehingga pembicaraan kita, perilaku kita itu semakin berkembang. Orang yang hanya dengan berkata-kata tidak mendengarkan itu, pengetahuannya hanyalah di sana. Dia hanya menunjukkan power kesombongannya. Itu adalah bagian yang tidak kita inginkan. Hendaklah kamu saling rendah hati, belajar untuk mendengarkan orang lain. Yang kedua dari firman Tuhan ini kepada kita dikatakan, hendaklah kamu selalu lemah lembut. Begitu. Hendaklah kamu selalu lemah lembut. Lemah lembut itu bukan mengatakan kita lemah. Lemah lembut itu bukan mengatakan kita ini bodoh, tidak tahu apa-apa. Lemah lembut bukan mengatakan kita keterbelakangan, bukan. Tetapi orang yang lemah lembut itu adalah seorang pahlawan yang mampu mengalahkan emosinya, yang mampu mengalahkan kejahatan orang lain, yang mampu menguasai diri, itu adalah sang pemenang. Orang yang lemah lembut itu menyikapi segala sesuatu itu, dia mampu berkata-kata. Di dalam kelemah lembutan itu dia sudah mengalahkan orang lain dan dia sudah menjadi pemenang. Kalau orang memperkatakan engkau tidak benar, kalau orang lain mengatakan membuli engkau, kau tidak perlu membela diri untuk itu. Tetapi katakanlah, nyatakanlah bahwa engkau itu tidak seperti yang dikatakan orang lain itu. Misalnya, kalau engkau tidak pandai untuk berkata-kata, jangan katakan aku pandai berkata-kata sehingga engkau berkoar-koar, begitu, bukan. Tetapi katakanlah kebijaksanaan perkataanmu itu sehingga apa yang dikatakan orang lain itu sudah tidak benar. Kelemah lembutan itu mengalahkan orang lain. Perlu pembelajaran untuk kita. Bersikap lemah lembut berarti kita mendekati orang lain dengan kebaikan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Namandok songonon. Au pe wedu hulahuni dak kolakko
Itu bukan sikap lemah lembut. Mulu di doko koho anak ni raja au anak ni raja dong. Adu kekuatan, itu bukan sikap lemah lembut. Tetapi sikap lemah lembut itu mendekati orang lain dengan kebaikan, dengan cinta kasih sayang. Dan ini menciptakan ruang aman kepada orang lain. Sehingga orang lain itu mau bercerita, berbagi begitu. Begitu juga kepada mempelai pengantin saat ini begitu ya. Kelemah lembutan itu satu dengan yang lain itu akan menunjukkan bahwa kamu adalah keluarga Kristen. Tidak akan pernah terdengar lewat pintu rumah itu apa yang kamu percakapkan. Apa perbedaan pendapat kalian, apa misunderstanding kalian. Tidak perlu lewat dari pintu rumah itu kepada orang lain begitu. Kelemah lembutan itu menyelesaikan persoalan di dalam rumah tangga antara Richard dan Maria. Itu menunjukkan bahwa kalian adalah benar-benar NHKBP dari HKBP Cipayung Cilangkap yang menerima berkat di sini. Kalian bertumbuh di dalam kasih Tuhan Yesus. Kelemah lembutan Anda berdua ke depan itu adalah mendekati satu dengan yang lain di dalam kebaikan. Tidak akan pernah mempersalahkan, tidak akan pernah mempersulitkan pasangan. Ketika dia cepat mendengarkan sesuatu, lambat memperkatakan, yang didengar itu dia kelola di dalam pikirannya, di dalam hatinya apa yang hendak diperkatakan itu, sehingga perkataan itu menjadi berkat bagi orang lain. Kesabaran itu bukan menunggu apa yang dikatakan Maria atau Richard, tetapi berlomba-lombalah untuk melakukan kesabaran itu. Aktiflah untuk sabar. Jangan tunggu, aku tunggu dulu si Richard berbicara, datang si Richard, aku tunggulah si Maria. Akhirnya gencatan senjata ya gitu. Sama-sama diamlah mereka. Tidak ada komunikasi karena sama-sama menunggu. Firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 2 ini memberangkatkan Anda menjadi keluarga Kristen, mengatakan hendaklah kamu selalu sabar. Kesabaran ini memberikan pasangan itu menjadi nyaman berada di sisimu. Nyaman untuk berbicara, nyaman untuk saling bercerita. Karena di dalam pernikahan itu, di dalam keluarga tidak akan pernah putus cerita tentang cinta. Ketika kita menunjukkan kesabaran, pada akhirnya kita berinvestasi akan kemenangan. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat adalah tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Masih urupan asa gabe keluarga yang kokoh. Fundasi yang kuat yang kamu katakan boleh bersama dengan 8 tahun, berapa tahun kalian bersama, kalian sudah bangun. Dan hari ini fundasi itu harus digali lebih dalam lagi untuk kokoh berdiri seumur hidup pernikahan itu. Karena itu saling membantu. Tidak hanya misalnya Maria hanya kemampuannya di dalam satu talenta untuk membangun rumah, misalnya kita katakan tanda kutip Pamangina, dia hanya mampu memberikan pasir. Sehingga rumah tangga itu tidak bisa dibangun hanya dengan pasir ini saja. Atau sebaliknya Richard itu, dia mampu hanya di bagian batu. Tidak mungkin rumah ini hanya dibangun dengan batu. Tetapi perlu rumah tangga itu untuk dibangun dan digabung itu untuk menjadi keluarga Kristen yang kokoh dan kuat. Dan ini berhubungan kepada keluarga besar Marbun dan Ari Tonang di sini. Tidak hanya menghantarkan anak dohot boru ni Huria, lahu majalo pasu-pasu parbogason. Ale keluarga nasida otarida tadima, gak bisa di keluarga Kristen molo keluarga besar Marbun, dohot keluarga besar Ari Tonang menopang nasida, gak bejongjong, gak bisa ada rumah tangga di Kristen.
Nunga di palbor hatamu ya nak dot burumuna lahu majalo pasu di son. Atau molo nunga di palbor hatamu tugas muna ima manukun nasida nunga mangan nasida adong busi pangano nasida dang nalahu mangato itu dia do di baik kamu na sinamut nadong dihamui. Harus si bainamu tidak. Tetapi orang tua Marbun dan Aritona ini mendengarkan mereka. Dan pengambil keputusan bukanlah keluarga besar Marbun dan Aritona untuk kehidupan mereka. Keluarga besar memberikan solusi, tapi jawaban itu keputusan adalah di pihak mereka. Jadi keluarga besar Marbun dan Aritona itu menopang mereka untuk menjadi keluarga Kristen yang luar biasa. Membantu, saling membantu, masyurupan. Ada nginoai. Molo nunga gawe bersinar anon keluarga Richard dot si Mario bersinar mana sida tibo mana sida marhite akasinamo takalas ni rohana sida na perjolo sahali marolo polo pise dong na torasna tadado anak kuinon ine mana tadado marga Marbune tadado buru Aritonangi anak ni raja dot buru ni raja. Alanido damang dainang keluarga itu bisa bahagia ditentukan juga oleh kedua belah pihak. Marbun dohot Aritonang. Sehingga Richard dan Maria ini ke depannya mereka boleh membangun itu dengan lebih baik ke depannya. Jadi saling membantu itu tidak akan pernah putus di tengah-tengah kehidupan dan itu menunjukkan adalah kasih itu nyata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu ada 4 poin dari Efesus 4 ayat 2 ini untuk kita, terlebih buat Richard dan Maria di sini. Kalau begitu untuk mempelai yang berbahagia saat ini. Pernikahan adalah sebuah perjalanan indah, dua kehidupan yang dijalin bersama. Setiap helai yang kamu lalui itu mewakili mimpi bersama, tawa bersama, dan janji masa depan. Pernikahan itu bukan sekedar hadir di gereja ini bersama disaksikan jemaat, tetapi pernikahan adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan momen yang menentukan seumur hidup, petualangan bersama di mana cinta itu mengarah sebagai kompas kemana Anda akan melangkah. Pengertian kedua belah pihak itu adalah sebagai petanya, kepercayaan itu adalah bintang yang akan menuntun kemana Richard bekerja, kemana Maria bekerja. Itu adalah kepercayaan. Yakinlah bahwa itu istrimu, yakinlah bahwa itu suamimu, bahwa itu milikmu di dalam Kristus. Itu akan membuat Anda menjadi keluarga yang berbahagia. Pernikahan itu adalah bagaikan pelukan antara laut yang tenang dan cuaca yang bergejolak. Kadang kita bisa melihat pernikahan itu begitu dia syahdu tenang dari luar, tetapi ada badai di tengah-tengah keluarga itu. Itu bisa terjadi. Tetapi pernikahan itu ketika itu terjadi saling membantu, sabar sehingga boleh diteduhkan angin yang bergejolak itu dan keluarga itu akan menjadi bahagia. Pernikahan itu adalah landasan yang memperkuat keluarga, menciptakan rasa memiliki kepoin yang tadi. Keluarga besar Marbun dan Aritonang akan bersama oleh Richard dan Maria ini membangun kedua keluarga semakin erat. Tarlumobi rap ruas di HKBP Cipayung Cilangkap saling menopang, saling menunjukkan cinta kasih. Mempelai yang berbahagia hari ini berjanji di hadapan Allah dan di hadapan jemaat untuk memulai lembaran baru seperti nyanyian Karena Cinta. Ingat ya, hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilikiku, gitu ya kan? Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Iya, kan hari ini adalah lembaran baru untuk Richard dan Maria. Richard di sini karena Maria yang pilih.
Maria di sini karena Richard yang memilih. Tak pernah ragu akan cinta itu untuk seumur hidup. Inilah diriku yang menjadi melodi. Nah, kalau melodi itu indah, lantunkanlah setiap saat di tengah-tengah kehidupanmu. Mempelai yang berbahagia, sehingga lembaran baru itu yakinkan setiap hari menorehkan cinta kasih, menorehkan kebaikan, menorehkan tawa canda yang penuh dengan bahagia, sehingga kebahagiaan itu akan mengalahkan kedukaan. Kebahagiaan itu, terangmu itu akan mengalahkan iblis yang akan mengganggu engkau. Karena Efesus 4 ayat 2 ini menopang kamu berdua untuk melangkah ke depan jika bisa. Efesus 4 ayat 2 ini, ingatlah di sepanjang hidupmu, tidak hanya hari ini. Lembaran baru itu Efesus 4 ayat 2 untuk Richard dan Maria. Karena itulah Allah memanggil untuk saling mengasihi dan bersatu. Itulah firman Tuhan untuk kita semuanya, untuk mempelai di saat ini kita berdoa. Engkau Allah yang luar biasa mempersatukan dua hati untuk mengikrarkan perjanjian mereka menerima berkat daripadamu saat ini adalah Richard dan Maria yang ditopang oleh keluarga besar Marbun dan Aritonang bersama jemaat yang hadir di sini. Biarlah ibadah saat ini juga adalah persembahan kami dan juga menjadi kekuatan bagi Richard dan Maria untuk melangkah kepada keluarga yang baru, membuka lembaran baru di dalam Kristus Yesus. Berkati firman yang kami terima menjadi terang di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Yesus kami berdoa, bermohon dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga.
Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Dan hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada mempelai laki-laki Richard Ronaldo Marbun. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Maria Christina Aritonang menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Ya, saya bersedia, kiranya Tuhan meneguhkan hati saya. Terima kasih. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Maria Christina Aritonang yang telah dipilih saudara Richard Ronaldo Marbun menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Richard Ronaldo Marbun menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Ya, saya bersedia, kiranya Tuhan meneguhkan janji saya. Sekarang saya memintakan saudara berjabatan dengan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus saya mengatakan, yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Terimalah berkat karunia Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
kami semua perhalado gereja kita HKBP Cipayung Cilangkap menyampaikan selamat menerima pemberkatan dari Tuhan pada hari ini. Dari gereja kita, dari perhalado dan semua jemaat memberikan Alkitab buat keluarga baru kalian. Alkitab ini ada 31.171 ayat. Kalau satu ayat satu hari bagi 360 berarti butuh 86 tahun kalau satu ayat ya. Nah, inilah menjadi dasar rumah tangga kalian ya. Saya kutip satu ayat dari 2 Korintus 13 ayat 11. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi Allah akan menyertai semua perjalanan kalian mencapai tujuan rumah tangga kalian ya. Kami Huria HKBP Cipayung Cilangkap mendoakan dan sekali lagi selamat.
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kami di son, na jongjong di son mewakili Sultan Bulun sian para anak na perjulu sehali medok mauliate udoko kami Tuhamu saluhutna na otak kami haha anggi dongat tubuh boru bere ale-ale terlumobima hula-hula nami tulang nami namangi ma neng madok molayati hami tu inang padita dohot parhaladu mi huria tahun huria HKBP Cilangkap Cipayung nanaung manguluhon pulaun pamasu-masuan parhubasan ni anak nami Richard Ronaldo Marbun dohot oroanna Maria Kristina Boru Aritonang. Namanya muse kami medok meliate terlumobi ma arong dison tim musik nanong membantu tim musik tim sian song leader song ini nang sound system biasa narong do tim sound system melihat kami di pangulaun na nong matsay dinggan hu nang matsay uli ubigi kami. Yang secara khusus tentu kami mau menyampaikan terima kasih kepada KOR yang disampaikan oleh Jakarta Youth Choir. Ya, terima kasih begitu indahnya yang sudah kami dengar nyanyiannya, kami begitu merasakan alunan suara yang begitu baik sekali. Jadi, nah mangiut mamuse na perpul sahali neng madok dung sidungan non pamasu-masuonon neng sidokonon nami barap udur mahita tu manguduti ulaon majalo mangalehon dot majalo adat na hobbar tu ulaoni ima tu gedung sejahtera. Jadi soalnya ma sidokonon nami melihat madihita saluna horas madihita. Namangihu tu pasal taung mama dokata sian suhut parboru. Horas madi kita sudah terlumubi ma ruas ni HKBP Cilangkap. Malate ma dioleh tuar do pangiduata nata udurhon pamasu-masuhon ni anak ngiurei ima borunami si Maria Aritonang dot helanami Marbun. Sude mardalan ulaunon ala di basani de batalo. Terlumubi ma diamu pangulani uria naksongoni ma inanung padita takas nani ulah munai debatama nama dongan yamu dilihat kesehatan panjang umur. Jadi di hamuna tulang ngami
ngatakas nakingan do di raja di ula-ula nami duk sidung ngadipos na matalo pa masumasuon ima beremuna buru nami takas di batu pasutur do gedung nanang matalo adat do na mangalian ra udur mahita raja nami do juside udur muna naksoni ma di raja gugu buru bere nadong dison takasma anon tadup-adup disan ulau nanaksi ulau nota malate ma diamu among nami tong Raja Marmut songonima tadi begitu baik begitu indah enak kur yang dibawakan pengutuk pemberkatan nikah anak kami malate ma diita horas ma. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Ku harap semua ini bukan sekadar harapan, dan juga harapan ini bukan sekadar hayalan. Biarkan ku menjaganya sampai berkerut dan putih rambutnya, jadi saksi cintaku padanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain, hanya dia yang
saksi cintaku padanya. Oh, tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada kala susah dan senangku. Ku mau dia, walau banyak perbedaan. Ku ingin dia bahagia hanyalah denganku. Bukan ku memaksa oh Tuhan, tapi ku cinta dia. Ku mau dia. Ku mau dia. Oh, dan hanyalah dia.